Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan dan anggota kelompok saya Rasya Sofa Aziza akan menjelaskan penggunaan Rapid Trainer berdasarkan modul 3-7. Yang dimana di dalam Rapid Miner Studio versi 7.5 terdapat panel repository yang digunakan untuk mengelola dan menata proses analisis. Lalu yang kedua ada panel operator yang dapat digunakan pada proses analisis. Lalu di dalam operator terdapat beberapa kelompok, yaitu data access, blending, cleansing, utility, modeling, scoring, validation, extension. Lalu ada panel proses untuk memproses data repository, dan terakhir panel parameter. Untuk menjalankan proses sederhana, yaitu dengan menggunakan panel repository yang terletak pada sebelah kiri layar. Kemudian buka data, drag dan drop dataset Titanic pada panel proses, hubungkan out dengan Portrace, dilanjutkan klik kiri pada Portrace, lalu tekan run. Pada data tabulasi data, Anda bisa melihat data yang tentang penumpang Titanic seperti ukuran keluarga atau usianya di bagian data. Selanjutnya di bagian 4 mengenal permodelan sederhana. Pada bagian ini kita akan membangun sebuah proses untuk melihat apakah orang-orang yang selamat memiliki kesamaan atau tidak. Berikut adalah langkah permodelan sederhana menggunakan decision tree, pohon keputusan. Yang pertama, ambil data pelatihan Titanic dengan cara melakukan drag and drop dataset Titanic training pada panel proses. Kita membuat pohon keputusan. Pada bagian panel operator, di sebelah kiri buka folder modeling, predictive, dan akhirnya trace. Syarat operator decision tree kemudian letakkan dengan posisi setelah retrieve Titanic training. Selanjutnya menghubungkan port out dari retriever Titanic training dengan port input untuk decision tree. Lalu hubungkan output pertama mode dari decision tree dengan port hasil res di sisi kanan panel proses. Selanjutnya tekan tombol run untuk menjalankan proses. Ini adalah hasil dari pohon keputusan yang telah kita buat. Selanjutnya, pada modul bagian 5, kita akan mempelajari cara mengimport data ke dalam Rapid Miner. Pada percobaan kali ini, kita sudah mendownload data dari internet, yaitu Titanic plus data.xls, di mana data berupa Excel. Pertama-tama, kalau kita sudah mendownload dan sudah kita simpan ke dalam laptop ataupun komputer, di bagian repository kita bisa pilih import data, lalu kita pilih my computer, dan kita pilih dokumen yang sudah kita download. Di sini saya menyimpan dokumen tersebut di data ini Titanic data.xls, lalu kita klik next aja. Muncul tabelnya, kita klik next. Kita klik next. Lalu di sini kita menyimpan di lokal repository dari Rapid Miner. Di sini kita ubah namanya misal jadi Titanic. Lalu kita klik finish. Kalau sudah, ini akan menampilkan tabel dari data-data yang ada pada .xls tadi. Selanjutnya kita akan berpindah ke bagian desain. Lalu kita drag di bagian lokal repository data yang udah kita import tadi ke bagian proses,
Lalu outnya atau outputnya kita hubungkan ke bagian res atau hasil, dan kita klik run. Maka di sini akan muncul data dari tabel yang sudah kita import. Tetapi di sini ada tanda tanya, di mana ini mengartikan bahwa data dari tabel tersebut ada yang hilang di bagian umur. Nah, apabila umur atau age ini kita klik, dia akan mengurutkan berdasarkan data-data yang hilang. Begitu juga pada bagian cabin. Di sini ada juga data yang hilang, dan apabila kita klik, ini akan mengurutkan ke data-data yang hilang. Selanjutnya, jika kita ingin mengetahui, misalnya kita ingin mengetahui seberapa banyak orang sih yang menjadi penumpang tingkat 1, 2, ataupun 3, kita bisa melihat dari data statistiknya, misal di passenger class. Di sini apabila kita klik, dia akan menampilkan rangkuman datanya berupa visualisasinya dan juga values-nya. Dimana kalau kita klik details di sini, kita akan mendapatkan data dari jumlah penumpang kelas 1, 2, maupun 3. Begitu pula kalau misalnya kita ingin mengetahui seberapa banyak sih orang yang selamat dalam kejadian ini di bagian survive. Ini ada visualisasi gambar kecilnya, dan jika kita details, di sini ada nominal value untuk yang tidak selamat yaitu 869 orang, dan untuk selamat sekitar 500 orang. Selanjutnya, kita juga dapat melihat visualisasi datanya di bagian sini. Di sini ada namanya scatter plot atau bubble plot, di mana visualisasinya berupa dot atau titik-titik. Di sini merupakan vertikal Y sumbu Y yang berarti jumlah anggota keluarga, sedangkan vertikal sumbu X adalah umurnya, berdasarkan rentang umurnya. Dan di sini visualisasinya juga dapat kita ubah, nggak bentuk scatter aja, mungkin bisa kita ubah jadi line, atau kita ubah jadi histogram, dan lain-lain. Pada modul bagian ke-6, kita akan belajar untuk menyaring dan mengurutkan data. Setelah tadi kita sudah mengimport datanya ke dalam RapidMiner, maka dalam tutorial ini kita akan menerapkan filter ke himpunan data Titanic untuk melihat hanya penumpang wanita saja. Kemudian kita dapat dengan mudah menyortir data untuk menemukan tarif tiket tertinggi yang dibayarkan oleh penumpang wanita saja. Kita kemudian dapat menerapkan keterampilan baru yang telah dipelajari untuk menjawab pertanyaan yang sama untuk penumpang pria. Jadi langkah-langkahnya itu, yang pertama di bagian data, di bagian samples ini kita ada data dan kita drag bagian Titanic ke proses. Selanjutnya di bagian operations kita pilih blending, example, lalu filter, dan kita pilih filter example. Selanjutnya kita klik kanan di bagian EXA ini, lalu quick fix, dan kita pilih connect to retrieve Titanic. Maka mereka sudah terhubung, retrieve Titanic maupun filter examples-nya. Selanjutnya kita klik bagian filter examples dan kita ubah parameternya. Caranya yaitu di bagian add filters, kita custom, jadi ini adalah passenger class-nya kita ganti jadi sex, gender, karena kita ingin mengetahui wanita saja. Ini tetap equals, dan karena kita ingin mengetahui cuma perempuan, jadi kita pilih female. Selanjutnya kita oke. Kalau sudah, selanjutnya kita ke bagian operations lagi, blending, example, terus kita pilih bagian sort. Kita drag sortnya ke samping filter example. Sesudah itu kita klik kanan lagi bagian EXA, quick fix, terus kita pilih yang paling atas, connect to filter examples, set output. Maka dia sudah terhubung ke filter examples. Selanjutnya ini kita akan
klik juga bagian sort, lalu parametersnya kita ubah dengan cara kita edit list, passengersnya kita ubah, attribute name-nya kita ubah jadi passengers fare. Terus ini sortingnya diubah jadi descending ya, atau menurun bukan ke atas. Lalu kita klik apply dan ini EXA-nya kita hubungkan ke bagian rest untuk melihat hasilnya. Selanjutnya kita run, maka di sini muncul data dari hasil sort di mana seksnya ini sudah terganti jadi female, diurutkan berdasarkan wanita. Dan di bagian fee-nya atau bayarannya, di sini kita bisa melihat bahwa dia mengurutkan bayaran dari terendah ke bayaran tertinggi untuk menaiki kapal Titanic jika membeli tiket wanita. Selanjutnya pada bagian modul ke-7 kita akan belajar tentang cara menggabungkan dan mengelompokkan data di RapidMiner. Jadi di sini kita menggunakan example atau sampel data yang ada di RapidMiner. Jadi di sini kita membutuhkan data dari produk maupun transaction, di mana ini ada di bagian repository yaitu sampel data. Lalu kita drag bagian produk ke proses. Selanjutnya kita juga drag bagian transaction tepat di bawahnya. Setelah itu kita membutuhkan juga operatorsnya yaitu join. Ini kita drag aja ke sebelah dari produk dan transaction di mana aja. Selanjutnya kita menghubungkan outputnya ke bagian join dari produk, terus transaction outputnya juga kita hubungkan ke bagian join. Kalau udah ini berarti udah saling terhubungnya antara produk ke join dan transaction ke join. Setelah itu kita ubah dulu nih parameters dari joinnya. Kita klik joinnya, lalu kita ubah parametersnya join type inner. Ini kita jangan checklist dan kita edit listnya. Dimana di sini key attribute-nya itu kita pakai produk ID sebagai atribut key. Dan kita di sini juga kita samakan produk ID, lalu kita klik apply. Kalau udah kita pilih lagi ke bagian operators yaitu blending, table, lalu grouping menggunakan aggregate. Ini kita drag aja ke bagian sebelah join. Lalu kita hubungkan antara join dan juga aggregate-nya. Kita hubungkan aja dan aggregate-nya ini EXA kita hubungkan ke bagian rest untuk melihat hasilnya. Kalau sudah, kita perlu mengubah parameter dari aggregate-nya, di mana di sini kita klik dulu aggregate-nya. Terus kita pilih dulu nih atributnya. Jadi yang pertama kita itu key atributnya menggunakan produk key. Ini kita pindahkan ke selected attribute, lalu kita apply. Selanjutnya kita edit list. Edit list yang pertama yaitu kita menggunakan customer ID. Di sini kita pilih functions-nya itu count. Lalu kita apply. Selanjutnya kita membuat list satu lagi dengan add entry. Lalu kita pilih product name. Dan untuk produk ini aggregation function itu kita pilih mode. Lalu kita apply. Selanjutnya kalau misalnya sudah beres, sudah terhubung semua dan parametersnya sudah sesuai, kita klik run, maka akan muncul tabel seperti ini, di mana count ini kita akan mengurutkan berdasarkan bilangan dari besar ke terkecil.
Di mana di sini kita dapat mengetahui bahwa aggregate melakukan group by function yang mungkin kita ketahui dari database. Di samping menggabungkan dan menyaring, fungsi aggregate adalah salah satu operator yang paling penting untuk pencampuran data. Dalam kasus ini, aggregate mengelompokkan data berdasarkan produk, menghitung jumlah pembelian untuk setiap produk, dan menggunakan nama produk untuk mendeskripsikan produk ini. Hasilnya adalah tabel semua produk dengan atribut berikut: ID produk, nama produk, dan jumlah pelanggan yang telah membeli produk. Jadi ini merupakan hasilnya, di mana count-nya ini kita dapat urutkan. Itu masih acak, ini dari yang terkecil ke terbesar dan dari terbesar ke terkecil. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.